Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Siva Ramadanti dari Universitas Nusa Putra, kelas Manajemen MN19C. Nah, adapun tujuan dari pembuatan video kali ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas teori portofolio dan analisis investasi yang diampu oleh Bapak Dr. Kustian Juanda. Nah, di sini saya akan membahas tentang return dan risiko portofolio. Nah, di sini saya akan mencari return saham untuk tahun 2016 dan 2017. Kemudian yang kedua yaitu kita akan menentukan expected return dari masing-masing sekuritas apabila diketahui probabilitas sebagai berikut pada tahun 2016 yaitu sebesar 0,15 dan pada tahun 2017 probabilitasnya yaitu sebesar 0,20. Nah, kemudian yang terakhir yaitu kita akan menentukan expected return dari portofolio tersebut apabila alokasi dana masing-masing sekuritasnya itu sebesar 50%. Nah, di sini saya akan menghitung return dan risiko portofolio pada sektor industri dasar dan kimia, subsektor keramik, polysil, dan kaca pada perusahaan PT Asahimas Plate Glass Tbk, kemudian yang kedua PT Arwana Citra Mulia Tbk, kemudian yang ketiga yaitu PT Surya Tono Industri Tbk, kemudian yang keempat yaitu pada PT Keramik Indonesia Asosiasi Tbk, kemudian yang kelima pada PT Inti Keramik Alam Sari Industri Tbk, kemudian yang terakhir yaitu ke PT Mulia Industrindo Tbk. Nah, langkah yang pertamanya itu kita harus mengetahui dulu harga saham dari masing-masing perusahaan. Nah, setelah kita mengetahui misalnya pada PT Asahimas Plate Glass Tbk ini, kita akan mengambil dari close price perusahaan tersebut. Nah, di mana close price ini adalah harga penutup. Jadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 6.550, pada tahun 2016 yaitu sebesar 6.700, kemudian yang 2017-nya ini sebesar 6.025. Nah, termasuk perusahaan-perusahaan yang lainnya juga seperti sama. Kita akan mengambil close price-nya. Nah, bisa dilihat. Nah, kemudian langkah yang berikutnya kita akan menentukan return dari masing-masing sekuritas. Nah, di mana kita telah mengetahui harga saham dari masing-masing perusahaan ini dari tahun 2015, 2016, dan 2017 sehingga kita bisa menghitung return sahamnya. Nah, untuk cara menghitung return sahamnya itu tersendiri yaitu dengan cara harga saham pada tahun sekarang dikurangi harga saham dari tahun sebelumnya, kemudian dibagi dengan harga saham tahun sebelumnya. Nah, bisa misalkan pada PT Asahimas Plate Glass Tbk ini return sahamnya itu pada tahun 2016 bisa kita hitungkan dengan cara harga sahamnya ini pada tahun 2016-nya itu sebesar 6.700 dikurangi 6.550 kemudian dibagi 6.550 sehingga mendapatkan return sahamnya itu sebesar 6.699. Nah, pada tahun 2017-nya itu mendapatkan 6.024. Begitupun return saham pada perusahaan-perusahaan yang lainnya. Nah, kemudian langkah yang kemudiannya adalah untuk menentukan expected return dari masing-masing sekuritas. Nah, untuk
mengetahui expected return-nya itu tersendiri, yaitu dengan cara mengkalikan probabilitas dengan return, di mana kita telah ketahui dari soal probabilitasnya itu pada tahun 2016 yaitu sebesar 0,15, kemudian pada tahun 2017 yaitu sebesar 0,20. Nah, maka kita akan mengkalikan probabilitas dikali return. Nah, sehingga expected return-nya itu pada tahun 2016 mendapatkan 1004,85 dan pada tahun 2017 pada PT Asahi Mas Plate Glass yaitu sebesar 1204,80. Nah, ketika kita telah mengetahui expected return-nya, kemudian kita akan menambahkan expected return dari tahun 2016 dan 2017 sehingga memperoleh expected return-nya itu sebesar 2209,65. Nah, kemudian pada PT Arwana Citra Mulia juga sama. Dia expected return-nya itu mendapatkan dari tahun 2016 ditambah 2017 yaitu sebesar 146,05. Kemudian kita akan menentukan expected return portofolio dari masing-masing sekuritas. Nah, di mana W-nya itu di sini W-nya itu adalah rata-rata tertimbang atau weighted average. Nah, jadi di berapa sih dana yang dialokasikan saham tersebut. Nah, jadi dari soal yang tadi telah diketahui bahwa alokasi dana masing-masing perusahaan itu sebesar 50%. Jadi W-nya itu adalah semuanya 0,5 atau 50%. Nah, kemudian untuk ERI ini atau expected return dari masing-masing sekuritas yang telah tadi kita ketahui. Nah, untuk menjumlahkan expected return portofolio ini dengan cara kita akan mengkalikan W dikali ERI atau berat rata-rata dikali dengan expected return dari masing-masing sekuritas. Nah, bisa kita lihat pada perusahaan Asahi Mas Plate Glass ini, W dikali expected return-nya ini 0,5 yaitu dikali 2209,65 yaitu mendapatkan hasil expected return portofolionya yaitu sebesar 11.104,83. Nah, kemudian ketika semua perusahaan telah mendapatkan atau mengetahui expected return-nya, kita akan menjumlahkan semuanya sehingga memperoleh expected return-nya itu sebesar 1.377,43. Nah, kemudian kita akan menentukan standar deviasi dari masing-masing sekuritas. Nah, di mana kita akan mengetahui atau kita akan mencari ya resiko portofolionya itu. Nah, di sini untuk mengetahui standar deviasi dari masing-masing sekuritas itu terdapat step-step sebagai berikut. Nah, yang pertama yaitu yang di kolom pertama itu ada return saham seperti yang telah kita ketahui. Return saham dari PT Asahi Mas Plate Glass ini pada tahun 2016 sebesar 6.699 dan pada tahun 2017 itu sebesar 6.024. Nah, probabilitasnya juga pada tahun 2016 yaitu sebesar 0,15 dan pada tahun 2017 yaitu sebesar 0,20%.
Nah, kemudian untuk step yang ketiga yaitu kita akan mengkalikan antara return saham dengan probabilitas. Nah, kita akan kalikan 6.699 dikali 0,5 yaitu sebesar 1004,85, sedangkan 6.024 dikali 0,20 yaitu sebesar 1.204,80. Nah, ketika kita sudah mengetahui hasilnya, maka kita tambahkan sehingga expected return-nya itu sendiri dari tahun 2017, dari tahun 2016 dengan 2017 sehingga mendapatkan 2209,65. Nah, kemudian step yang keempat yaitu kita akan nih RI dikurangi ER atau return saham ini dikurangi hasil dari expected return ini. Jadi pada tahun 2016 ini 6.699 dikurangi 2.209,65 sehingga mendapatkan 4.489. Nah, pada 2017 pun sama sehingga mendapatkan 3.814. Kemudian step yang kelima ini adalah kita akan mengkuadratkan hasil dari step yang keempat ini sehingga mendapatkan hasil seperti ini. Nah, kemudian step yang keenam yaitu hasil dari step 5 ini kita akan kalikan dengan probabilitas. Nah, sehingga kita mendapatkan hasil seperti ini. Kemudian setelah kita mendapatkan hasil dari 2016 dan 2017, maka kita akan tambahkan ketika sudah mendapatkan, kita akan kuadratkan sehingga mendapatkan deviasi standarnya itu sebesar 24.035,77. Begitupun dari perusahaan-perusahaan yang lainnya. Nah, kemudian yang terakhir yaitu resiko dua sekuritas. Nah, di mana kita telah mengetahui dari berat rata-ratanya itu yaitu sebesar 0,5 dan standar depresiasinya dari perusahaan-perusahaan tersebut ini. Nah, di sini rumus yang digunakannya itu yaitu bobot rata-rata dikuadratkan dikali dengan standar depresiasi dari masing-masing perusahaan, kemudian ditambah 2, lalu kemudian dikalikan dengan bobot rata-rata dari masing-masing perusahaan, kemudian dikalikan dengan korelasi dari setiap aset perusahaan masing-masing, kemudian dikalikan dengan standar depresiasi dari masing-masing perusahaan. Nah, sehingga kemudian di akar kuadratkan sehingga mendapatkan sebanyak 1622,60. Nah, kesimpulannya itu yaitu portofolio pada expected return-nya itu sebesar 1.300,77,43, kemudian resikonya itu sebesar 1.622,60. Mungkin cukup sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.